Baiklah, dalam media pengembangan bimbingan konseling bisa menggunakan dengan pengembangan melalui Google Form, memberikan angket kebutuhan peserta didik yang disebut juga dengan AKPD pada SMK tingkat 10. Angket kebutuhan peserta didik ini dapat diisi dengan pengisian identitas. Kita boleh buat namanya Ahmad, kelas jurusannya bisa kita isi dengan nama mesin, lalu sekolahnya di SMK. Setelah diisi halaman depan, lalu submit dan diarahkan ke 50 poin pertanyaan. Di awal pertanyaan mengenai pribadi. Yang pertama adalah, saya merasa belum disiplin dalam beribadah kepada Tuhan, ya atau tidak? Saya kadang berperilaku dan berkata jujur, ya atau tidak? Saya kadang merasa belum mengendalikan emosi, ya atau tidak? Saya belum paham tentang sikap atau perilaku asertif, ya atau tidak? Saya belum memahami potensi diri, ya atau tidak? Saya belum tahu perubahan permasalahan yang terjadi pada masa remaja, ya atau tidak? Saya belum mengenal tentang macam-macam kepribadian, ya atau tidak? Yang ke-10, saya kurang memiliki rasa percaya diri. Yang ke-11, saya kadang kurang menjaga kesehatan diri, ya atau tidak? Saya belum tahu ciri-ciri atau perilaku yang berkarakter. Saya kurang memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, ya atau tidak? Saya kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain, ya atau tidak? Kondisi orang tua saya sedang tidak harmonis, ya atau tidak? Saya merasa tidak betah tinggal di rumah sendiri, ya atau tidak? Nomor 17, saya mempunyai masalah dengan anggota keluarga di rumah, ya atau tidak? 18, saya belum bisa menjadi pribadi yang mandiri, ya atau tidak? Nomor 19, saya sedang memiliki konflik pribadi. Saya belum memahami norma atau cara membagikan. Lalu ini untuk poin 20 sampai selanjutnya mengenai tentang sosial. Bisa diisi ya atau tidak dengan kenyataan yang terjadi. Butir-butir ini harus diisi dengan baik dan sesuai dengan pengalaman siswa tersebut, sehingga kita dapat mengetahui pelayanan apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Lalu pertanyaan yang berikutnya dari poin 30 menceritakan bagaimana tentang kendala dalam belajar. Contoh, orang tua saya tidak peduli dalam kegiatan belajar, ya atau tidak? Saya masih sering menunda pekerjaan, ya atau tidak? Saya merasa kesulitan dalam memahami pelajaran, ya atau tidak? Saya belajar jika ada ujian saja, ya atau tidak? Jadi saat siswa mengisi Google Form ini dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi sehingga dapat menurunkan akademik atau prestasi di sekolah. Lalu dari poin 44 sampai ke 50 mengenai karir. Salah satu contoh soalnya, saya merasa belum mantap pada pilihan peminatan yang diambil, ya atau tidak? Saya belum memiliki perencanaan karir masa depan. Nah, setelah semuanya diisi, kita disubmit dan akan kembali ke halaman awal. Maka di situ bisa kita lihat sebagai hasil dari isian dari setiap siswa melalui Google Form. Jadi melalui Google Form ini dapat kita ketahui masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan persentasenya. Oke, di sini ada 50 respon. Kita bisa lihat dari soal pertama sampai soal berikutnya.
bisa dilihat di Excel juga, tapi menggunakan laptop karena ini menggunakan handphone, jadi bentuk layarnya demikian. Nah, dari kata ya dan tidak, mungkin yang berwarna biru adalah ya, yang berwarna merah itu menandakan tidak. Jadi bisa diketahui dia bisa melalui pelayanan klasikal atau kelompok, apa yang akan dilakukan guru pembimbing kepada siswa tersebut terhadap eh, siswa yang memberikan respon dalam pengisian Google Form. Mungkin melalui AKPD ini dapat membantu mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam siswa. Demikian pengembangan media melalui Google Form bagi peserta didik dalam bimbingan konseling. Terima kasih, semoga bermanfaat.